bagi sebagian orang, mekanika teknik atau mektek adalah hal yang susah. Nah, untungnya Anda ketemu saya. Perkenalkan, saya Ferdi Arya Raditya. Di sini akan menjelaskan tentang mekanika teknik dengan cara yang mudah. Mektek is easy. Oke, baik. Sebelum kita mulai, kita akan melakukan perjanjian tanda. Dari sini adalah ringkasan tanda gaya dalam yang saya ambil dari buku mekanika teknik struktur statis tertentu. Kalau yang belum punya bisa beli di Tokopedia ya. Nah, dimulai dari diagram momen. Untuk diagram momen, apabila serat atas ini tertekan dan serat bawah tertarik, maka tanda momennya adalah positif. Dan kebalikannya, untuk tanda momen negatif, apabila serat atas tertarik dan serat bawah tertekan, maka tanda momennya adalah negatif. Nah, di sini untuk memudahkan, saya memperkenalkan yaitu ekor. Nah, apabila ada beban P dari atas ini, ya seperti inilah. Yang mungkin jelasnya yang di sini lebih jelas. Adalah P, dan apabila kita potong di tengahnya, maka ekornya akan seperti ini. Ini ya. Apabila ekornya seperti ini, maka itu lihat tanda momennya positif. Nah, apabila bebannya dari bawah, kebalikannya, maka tanda momennya adalah negatif. Oke, lanjut. Kita lanjut ke perjanjian tanda gaya lintang. Nah, untuk tanda gaya lintang positif, apabila gaya-gayanya searah dengan jarum jam, maka tanda lintangnya positif. Nah, bila terbalikannya negatif. Mudah sekali kan? Nah, satunya adalah gaya normal. Apabila suatu penampang itu tertekan atau seperti ditekan seperti ini, jadinya dia itu negatif. Nah, apabila dia tertarik, maka dia itu positif. Seperti ini ya. Nah, diagram M dan D ini kan berkaitan. Nah, apabila kita dapatkan momen yang seperti ini, reaksinya seperti ini, maka dia akan menyebabkan batang berputar searah jarum jam. Di sini akan menyebabkan gaya lintang yang terbalik. Maksudnya terbalik adalah apabila ininya bergerak seperti ini, maka gaya lintangnya akan bergerak seperti ini. Dan juga keterbalikannya. Ini kalau kita ingin menggambar, maka gaya-gayanya akan menjadi seperti ini. Untuk gaya D-nya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Mana ya? Oke, lanjut. Di sini saya ada 4 contoh soal. Nah, sebelum kita, sebenarnya ini bukan soal, tapi untuk agar kita dapat masuk ke soal, kita harus paham ini dulu. Oke, yang pertama, ini yang mudah sekali ya, beban terpusat di tengah, easy. Apabila kita kita kan cuma punya beban P. Nah, reaksi-reaksi di tumpuannya pasti kalau dia di tengah jadi setengah P. Mudah sekali bukan? Nah, arah geraknya kemana? Pasti reaksi itu terbalik dengan gaya. Maka arah gayanya seperti ini ke atas. Nah, kita akan menggunakan konsep ekor. Apabila ada beban P di sini, maka ekornya kan seperti ini. Nah, kalau yang belum paham ini kok gini, kalian harus rewind ya. Nah, di ekor ini kan kita tahu kalau di tumpuan itu momennya adalah 0. Momennya 0. Jadi kalau misalnya ekornya seperti ini, kita bisa menggambarkan diagram momennya dari ekor-ekornya. Seperti ini, selesai. Setelah kita gambar diagramnya, nah kalau dia seperti ini kan berarti positif. Positif berarti serat atas tertekan karena ditekan bawahnya dari atas dan serat bawah tertarik. Jadi ini diagramnya positif. Nah, untuk gaya D-nya kan dapat reaksinya tadi setengah P di sini. Setengah P naik di sini, turun sebesar setengah P. Lalu turun lagi sebesar setengah P. Ini kan totalnya P kan di tengah. Nah, naik lagi sebesar setengah P. Nah, kalau ini kan berlawan arah jarum jam, jadi tandanya adalah negatif.
Ini tandanya positif. Untuk N-nya, karena tidak ada gaya yang tadi searah tegak lurus dengan penampang, maka 0. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Nah, setelah kita tadi udah di soal pertama, sekarang kita ke contoh kedua. Ini bebannya sama, tapi bebannya di sini adalah beban merata di seluruh bentang. Maka reaksinya di sini antar bagi 2, yaitu setengah QL. Di sini juga setengah QL. Ini reaksinya ke atas karena bebannya ke bawah, yaitu melawan gravitasi. Selanjutnya kita akan menggambar ekornya. Ekornya seperti ini. Maka di sini juga sama. Nah, karena ini bebannya merata, maka diagram momennya akan jadi kuadratik seperti ini. Nah, karena serat atas tertekan dan serat bawah tertarik, maka diagramnya menjadi positif. Untuk diagram D, reaksinya kan sama di sini ya, setengah QL. QL di sini juga setengah QL. Nah, karena dia bebannya kuadratik tadi, maka di tengah akan 0. Nah, ini gambarnya akan seperti ini. Nah, di sini negatif dan di sini positif. Nah, di sini kita punya beban P di ujung. Karena seperti ini, jadi nanti akan ada terjadi reaksi di sini seperti ini. Apa yang kita tahu di sini momennya di ujung itu sama dengan 0. Ini tidak ada reaksinya, maka nanti di sini ekornya akan jadi seperti ini. Nah, yang kita transfer ke diagram yang ekor sebelah ini saja, karena momennya adalah 0 di sini, di titik ini ya. Ini seperti ini. Maka di sini diagramnya akan jadi seperti ini. Dan karena ini nanti karena beban seperti ini, batangnya akan jadi seperti ini. Nah, serat bawah ini jadinya tertekan, maka ini kan menjadi positif. Nih, tandanya. Dan untuk reaksinya, karena bebannya cuma P, di sini jadi sama. Di sini cuma P. Di sini gini ya. Ser P positif. Oke, sudah paham ya? Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini sama. Jadi seperti ini. Lalu ini juga sama, meluncurnya akan seperti ini. Di sini momennya juga 0. Karena di ujung. Karena nanti sama, di sini ekornya juga sebelah sini. Ini sedikit berbeda karena ini bebannya merata, dan maka ini menjadi kuadratik ya. Dan karena serat bawah tertekan, maka menjadi negatif. Mohon maaf tadi negatif seharusnya. Jadi seharusnya negatif. Aduh. Seharusnya negatif ya, negatif sebelah sini. Oke, lanjut. Reaksi di sini akan ke atas sebesar QL. Tapi karena di sini bebannya merata, jadinya seperti ini. Kan ini naik ya, jadinya positif. Oke. Jadi kalian harus paham ini dulu. Terus kita akan lanjut ke contoh selanjutnya. Oke, mek 3 menit. Yo. Sing 34. Yo. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, apabila banyak seperti ini, gimana? Ini juga ada salah-salah. Oke, jadi pause dulu ya. Lanjut dari sini. Nah, apabila banyak seperti ini, bagaimana ya cara gambarnya? Nah, apabila kita punya beban P di sini, maka seperti tadi, kita lihat contohnya.
maka akan seperti ini. Seperti ini, maka ini kan menjadi seperti ini. Di sini kan momennya 0. Sebenarnya 0. Maka nanti reaksinya seperti ini. Salah jarum. Jadi dia mengikuti karena di dalam satu batang yang sama. Di sini kan nggak ada beban. Maka reaksinya akan berterbalikan. Lalu lanjut lagi, dia akan searah jarum jam. Lalu dia akan berterbalikan. Lalu dia akan berterbalikan lagi. Lalu berterbalikan lagi, dan lalu kan jadi seperti ini. Nah, dari sini kita juga udah bisa menggambarkan diagramnya. Ini kan momennya 0, jadi ini tidak ditranslasikan menjadi seperti ini. Mungkin ini lebih jelas. Seperti ini, lalu seperti ini, lalu kira-kira seperti ini. Lalu kira-kira seperti ini. Ya. Nah, sini ya kan menyebabkan serat bawahnya tertekan. Serat bawahnya tertekan berarti di sini negatif, di sini positif, di sini negatif, dan di sini positif. Oke. Pause dulu, tak lihat jawaban. Bener apa enggak? Ya, kira-kira seperti itu. Terus kita lanjut ke D-nya. Nah, karena dia ini seperti ini, maka D-nya akan berterbalikan. Akan menjadi seperti ini. Ini juga akan berterbalikan. Dan ini karena ini sama, jadinya seperti ini. Yuk kan? Iya. Lalu dia akan berterbalikan seperti ini. Dia akan seperti ini. Seperti ini. Seperti ini, lalu seperti ini. Nah, kita kan cuma tahu gaya di sini P. Di sini nanti P naik sebesar P. Nah, sini nanti sebenarnya menyesuaikan, kita harus tahu panjangnya gimana. Turun lagi. Sini naik. Aduh, salah. Terus naik lagi. Nah, di sini terus dia turun. Ini kan turun, sini naik, di sini turun. Ini positif, searah jarum jam. Negatif, positif, dan negatif. Oke. Diagram normalnya 0 ya, karena tidak ada gaya yang bekerja. Oke, sudah paham? Oke, jadi sini aku ada contoh soal, tapi tetap sederhana. Ini adalah suatu batang di atas tumpuan sendi dan roll sejauh L, beban P-nya nggak di tengah, sejauh A dari titik A dan sejauh B dari titik C. Nah, kita harus mencari reaksinya dan kita harus menggambar gaya dalamnya. Kita mulai dengan mencari reaksinya. Reaksinya apa saja? Di sini pasti ada VC dan di sini ada VA. Nah, reaksi-reaksi ini bisa cari dengan persamaan kesetimbangan. So, kita cari dulu, kita buat sigma MA sama dengan 0. Maka nanti sigma MA 0, sini P dikali A, P dikali A, positif karena A-nya searah jarum jam, lalu negatif VC
dikali L, ya kan? Nah, di sini bisa dapatkan VC sama dengan berapa VC-nya? P dikali A, kepetek guys. P dikali A per L, VC. Nah, kita bisa juga cari VA dengan cara yang sama. MB sama dengan 0. Maka MB berarti P dikali B dikurangi VA dikali L. Nah, di sini VA sama dengan P dikali B per L. Oke, sampai sini sudah paham? Oke, soalnya kita mencari momen di titik B. Salah guys. Ini apa ya salahnya? Ke apa? Tadi ini MC ya, ini harusnya ya. Yang benar. MC sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari momen di titik B. Momen di titik B itu berapa? Momen di titik B kita bisa lihat dari kanan atau bisa lihat ke kanan atau bisa lihat ke kiri. Misalnya saya lihat ke kanan, berarti gaya-gayanya cuma ada VC dikali B. VC, momen dari VC dan sejauh B. Sini adalah, salah. VC dikali B. Nah, VC-nya ini berapa? VC adalah P dikali A bagi L dikali B. Maka MB-nya P dikali A dikali B per L. Oke, ini adalah momen B. Lalu udah ketemu momen-momen semua, tinggal kita gambar ke dalamnya. Dengan cara yang sama, kita buat ekor. Mohon maaf. Dengan cara yang sama, kita buat ekor. Karena ini beban apa nih? Beban terpusat, jadi kira-kira segini. Ini sejauh B. Sejauh B, dan di MB ini besarnya adalah P dikali A dikali B per L. Oke, momennya positif atau negatif? Positif. Nah, untuk diagram D-nya yang sama ya, tinggal VC. Di sini ada VC, berarti VC adalah P dikali A kali L. P dikali A per L. Di sini turun sejauh P. Nah, di sini naik P dikali B per L, VA. Oke, ini negatif, ini positif. Oke, sudah paham ya? Kita lanjut ke soal kedua. Ini adalah cantilever. Nah, bebannya adalah 1,5 ton. Nah, kita cari QL-nya berapa? Salah. Kita cari Q dikali L berapa? 1,5 kali 4 sama dengan 6 ton meter. Nah, ini setelah kita dapatkan QL-nya, kita bisa gambarkan dulu diagram momennya. Itu seperti ini. Ini kuadratik jadinya kan, seperti ini. Negatif. Nah,
Ini bisa kita kasih nama dulu. Ini titik A, sini titik B, MB di sini kan pasti 0. Kita bisa lihat di sini dari titik A kita cari MA nya berapa. MA ya dikali L. Dikali L dikali jarak dari Q ke L. Jaraknya di sini adalah jaraknya adalah setengah L. Jadi ini adalah 2 meter dikali setengah L. Jadi MA nya adalah setengah QL kuadrat. Berarti MA nya adalah setengah dikali Q nya 1/2 dikali L 4 kuadrat. Ini sekitar 12 ton meter. Di sini MA berarti 12 ton meter. Untuk diagram D-nya di sini adalah sebesar QL. Bisa langsung aja seperti ini. QL tadi kan 6 ton. 6 ton. Mohon maaf tadi QL-nya. Oke. Oke, gitu aja. Terima kasih. Oke teman-teman, mungkin pembahasan yang cukup panjang. Nah, kalau kalian dia nggak ngerti atau kalian malah jadi bingung, silakan protes dan kirim masukan atau tanya-tanya lewat IG ku di sini ya. Oke, terima kasih. Terus ngono lah. Ono fitur YouTube itu komen. Waduh.